Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisa kuda-kuda atau menghitung gaya-gaya yang ada di kuda-kuda. Langkah pertama yang kita lakukan adalah pertama dengan membuat modelnya. Kita klik di file, new model, atau kita bisa klik di sini. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan satuan yang telah kita buat. Di sini satuan yang telah kita buat, yang telah kita hitung di sini kilogram, dan untuk jaraknya di sini meter. Kita klik kilogram, meter, kemudian kita klik read only, kemudian kita klik OK. Kita hilangkan arah 3D view-nya. Kemudian kita edit di equivalent. Kita edit klik kanan, edit grid data. Kemudian kita klik modify atau show system. Kemudian di sini kita klik pada display grid as, kita klik spacing. Kemudian kita hapus pada X grid data ini bagian C sama D karena tidak menggunakannya. Kemudian di Y kita akan menghapus 2, 3, 4 karena kita tidak menggunakan arah sumbu arah Y. Begitu juga di arah Z, kita hapus Z3 sampai Z5. Nah, di sini grid data arah X dan grid data arah Z. Di sini untuk grid data arah X ini atau sumbu X ini sebagai sumbu horizontalnya, sedangkan Z untuk sumbu vertikalnya. Dan untuk grid data Y kita tidak menggunakannya. Jadi kita akan masukkan nilainya 0 saja. Kemudian untuk pada A ini nilai A, untuk jaraknya ini kita masukkan jarak keseluruhan dari kuda-kuda kita. Jarak horizontalnya. Di sini jaraknya 11,87. Kita masukkan di sini. Di sub kita masukkan 11,87. kemudian di bawahnya ini 0. Kemudian di arah Z nya kita masukkan ketinggian keseluruhan yaitu 3,427. Kemudian di sini 0. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik OK. Kemudian kita klik arah XZ karena kita akan menggunakan pada sumbu arah XZ saja. Kita klik. Nah, kemudian kita akan menggambar kuda-kuda yang telah kita buat sesuai gambar yang di sini, sesuai gambar yang sudah kita buat di AutoCAD. Kemudian kita klik di sini draw frame atau cable element. Kemudian kita klik, kita gambar di sini di atas, enter, sama di bawahnya, enter. Kemudian kita akan membagi garis-garis ini berdasarkan gambar kita yang ada di sini. Pertama yang di atas ini kita bagi menjadi 2. Kita klik OK. Nah, kemudian untuk garis yang di bawah ini kita akan bagi menjadi sesuai dengan yang ada pada gambar kita ini. Kita akan membaginya menjadi beberapa poin-poin di sini atau beberapa batang. Di sini kita akan membaginya menjadi 1, 2, 3, 4 batang sesuai dengan gambar saya yang di sini. Kemudian kita bagi menjadi 4 batang, kita OK. Setelah itu kita gambar untuk bagian miringnya. Kemudian kita bagi lagi seperti tadi, kita blok dulu. Kemudian kita hitung berapa sih batangnya yang ada di sini nih. Di sini kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Berarti kita masukkan di sini untuk pembagiannya. Kita edit line, divide frames. Kemudian kita bagi menjadi 4. Kemudian kita OK. Nah, setelah itu kita hapus 2 garis yang di atas. Kemudian kita gambar sesuai dengan yang ada di kuda-kuda kita ini. Pastikan ketika menggambarnya dari kiri ke kanan. Setelah kita menggambar kuda-kudanya, kita akan masukkan tumpuan sesuai dengan gambar kita ini. Kita pilih di area pojok kiri dan pojok kanan nanti. Untuk area pojok kiri kita akan masukkan
tumpuan sendi. Kita join restraint, kemudian kita pilih tumpuan sendi. Oke. Selanjutnya di sebelah kanan kita masukkan join restraint dan masukkan tumpuan roll, kemudian kita oke. Nah, kemudian setelah kita masukkan tumpuannya, kita akan masukkan beban-beban yang ada di seperti di perhitungan kita ini, mulai dari beban hidup, beban mati, dan beban angin. Tetapi sebelum kita memasukkan beban-beban anginnya, kita masukkan dulu pola pembebanannya. Pertama kita klik define, kemudian kita klik load pattern. Nah, di sini kita akan memasukkan beban-bebannya. Di sini untuk beban mati kita tulis saja that, kemudian kita masukkan untuk tipenya that, juga untuk self weight multiplier atau berat sendiri, beban berat struktur itu sendiri. Di sini kita mengabaikan berat strukturnya, jadi kita taruh 0, kemudian kita modify. Nah, setelah itu kita masukkan beban hidup atau kemudian kita untuk tipenya kita pilih hidup. Untuk berat sendirinya kita nolkan saja, kemudian kita add new load pattern. Kemudian untuk beban angin kita menggunakan di sini angin tekan dan angin hisap. Kita akan memasukkan dua-duanya, WI dan WT. Kemudian di sini kita pilih tipenya wind. Kemudian kita add new load pattern. Kemudian di weight arah angin tekan, kita add new load pattern. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan memasukkan beban-beban yang ada seperti yang ada pada gambar kita ini. Di sini pertama kita akan memasukkan beban hidupnya. Saya kembali. Di sini pertama kita masukkan beban matinya. Kita pilih dulu untuk memasukkan beban-bebannya. Untuk memasukkan beban-bebannya kita akan menseleksi tiap poin-poin ini. Kita seleksi poin yang sama. Di sini untuk poin-poinnya, di sini untuk memasukkan pembebanannya. Di sini kita bisa lihat di sini sama, ini sama. Jadi kita pilih yang di bagian sini, sama yang bagian sini. Kita pilih. Nah, kemudian kita klik assign untuk memasukkan bebannya. Kemudian kita klik join loads, forces. Nah, di sini kita akan masukkan sesuai dengan beban yang mau kita masukkan. Di sini kita akan masukkan beban mati terlebih dahulu. Kita pilih di sini. Kita copy beban matinya. Nah, di sini untuk memasukkan bebannya ini kita masukkan di force global Z. Kita masukkan. Nah, di sini untuk sumbu arah Z-nya, karena kalau dia ke atas nilainya positif. Nah, kan kita membuat untuk bebannya itu berlawanan dengan arah gravitasi. Jadi kalau di sini positif ke arah atas, berarti kalau ke arah bawah kita masukkan nilainya negatif, berarti negatif 322. Kemudian kita klik OK. Oke, sebelumnya di sini unitnya pastikan sesuai dengan apa yang telah kita hitung tadi, satuannya kilogram, berarti di sini harus kilogram force. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita masukkan di atasnya ini 2 kali P, berarti 2 kali nilai beban mati ini. Kita hitung dulu. Kemudian kita copy, kita masukkan sign join load frame. Di sini nilainya tetap negatif. Kita oke. Nah, kemudian di sini ini setengah dari nilai P-nya ini. Kita bagi. Lalu kita masukkan ke dalam sub. Dan kita klik OK. Nah, setelah kita memasukkan beban matinya, selanjutnya kita akan memasukkan beban hidupnya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita blok yang sama. Kita assign join load forces. Kemudian kita ganti untuk load pattern name atau pola bebannya ini jadi beban hidup. Kemudian kita copy, kita masukkan
di sini nilainya juga sama negatif karena berlawanan dengan arah gravitasi. Kemudian kita klik OK. Untuk di sini juga begitu, tinggal kita kali 2. Kita masukkan juga di sini negatif dan kita klik OK. Nah, setelah kita memasukkan beban hidup dan beban matinya, selanjutnya kita akan memasukkan beban angin. Di sini kita akan memasukkan beban anginnya. Untuk beban anginnya di sini arahnya miring sesuai. Di sini arahnya miring. Bisa kita lihat untuk W yang di sini ini merupakan arah dari angin tekannya. Kemudian di sini untuk W yang ke atas arah angin hisapnya. Di sini kita memilih batang untuk memasukkan beban anginnya, sedangkan untuk beban hidup dan beban matinya kita milih tiap poinnya. Di sini kita pilih batangnya. Karena arah angin yang kita masukkan berbeda-beda, maka kita masukkannya dengan cara satu persatu. Kita pilih, kemudian kita assign frame load point. Nah, di sini untuk load pattern name kita pilih angin tekan dulu. Kemudian di load type and direction kita di coordinate system kita pilih local direction 2. Kemudian kita masukkan di point load. Point load ini yang menunjukkan 1 2 3 4. Nah, untuk yang nomor 1 ini nilainya akan tertera di sini atau akan dimasukkan di sini. Kemudian nomor 2 di tengahnya, nomor 3 di tengahnya, dan nomor 4 di sini di yang terakhir. Kemudian kita masukkan nilai beban anginnya. Kita masukkan beban angin tekannya, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian yang di bawahnya ini kita masukkan setengah dari W atau beban angin. Kita bagi 2. Kita masukkan frame point, terus kita masukkan di yang pertama karena kita gambarnya mulai dari sini. Dan untuk setengah W nya itu juga nilainya di sini di pertama ini di dekat tumpuan. Untuk yang nomor 4 ini tetap, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita masukkan untuk pembebanan 2 kali W. Tinggal kita kalikan. Kita klik assign frame load point. Untuk nilainya di sini yang di keempat, kemudian nilai yang di pertamanya ini tetap. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita gambar angin arah hisap. Kita klik assign frame load point. Kita masukkan nilainya. Kita ganti load patternnya menjadi WI. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan terinput seperti ini. Kemudian kita masukkan di 2 W nya atau 2 kali beban angin. Kita pilih di sini, kita kali 2. Kita kali 2, kemudian kita assign frame load point. Nah, untuk di sini karena kita menggambarnya dari kiri ke kanan, maka untuk yang nomor satunya ini akan berada di sini 1 dan nomor 4-nya akan di sini. Begitu juga yang di sini. Nomor satunya pasti akan di sini dan nomor 4-nya akan di sini. Jadi kita masukkan untuk yang nilai 2 kali W itu di nomor 1. Kemudian di nomor 4 ini tetap kita klik OK. Kemudian kita masukkan di beban arah setengah W nya, beban angin arah setengah W. Kita klik frame load point, kemudian WI untuk arahnya ini sama. Kemudian kita masukkan nilainya.
kemudian kita klik OK. Nah, maka akan terinput seperti ini. Setelah itu kemudian kita akan run atau melakukan analisa pada model yang telah kita buat. Tapi sebelumnya kita rilis dulu batang-batangnya nih dengan cara kita seleksi, kemudian kita klik assign frame release, kemudian kita centang di momen 33, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan melakukan run. Pertama kita pilih analysis, set analysis option, kemudian kita pilih exit plan, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita run, kita centang semuanya kecuali yang modal, atau kita off kan yang modal, kemudian kita klik run now. Nah, setelah itu maka akan muncul deformasi yang terjadi akibat beban-beban yang telah kita masukkan tadi. Kemudian untuk melihat deformasi yang terjadi akibat beban mati, beban hidup, dan beban angin, kita bisa mengklik display. Kemudian kita klik show deformed shape. Nah, di sini untuk beban hidupnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Kemudian untuk beban matinya untuk beban matinya bisa teman-teman lihat seperti ini. Kemudian untuk beban hidupnya kita pilih hidup, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul deformasinya atau perubahan bentuk dari akibat pembebanan beban hidup ini seperti ini. Kemudian untuk beban angin juga sama caranya seperti yang tadi. Kemudian untuk melihat reaksi perletakan akibat beban hidup, beban mati maupun beban angin, kita klik di sini atau klik display show forces stresses atau stresses join. Kita pilih beban mati, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul nilai dari reaksi perletakan kita. Kemudian untuk beban hidup kita pilih lift, kemudian kita klik OK. Nah, di sini juga akan terlihat perletakannya. Kemudian untuk melihat gaya-gaya batangnya, kita di sini memilih display sama channel seperti yang tadi, show force atau stresses. Kemudian kita pilih frame, kita pilih beban mana yang mau kita lihat gaya batangnya akibat beban mana itu. Kemudian kita klik delete. Nah, untuk komponen di sini terdapat beberapa komponen. Yang pertama axial force ini untuk gaya batangnya. Kemudian untuk shear 2.2 ini untuk gaya gesernya, dan momen 33 ini untuk gaya momennya. Kemudian di scaling ini kita biarkan auto, kemudian di option kita pilih show value on diagram untuk memperlihatkan nilainya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul nilai-nilainya. Nah, yang bertanda merah ini mengindikasikan beban atau gaya tekan, gaya batangnya atau gaya batang yang bernilai tekan yang di sini. Yang nilainya negatif ini merupakan tekan, yang warna kuning atau nilainya positif mengindikasikan tarik. Batangnya di sini tarik berarti. Kemudian untuk melihat gaya batang akibat beban hidup, caranya sama, kita klik yang di sini frame, kemudian kita klik lift OK. Nah, pasti akan terlihat gaya-gaya batangnya. Kemudian untuk menginputnya ke dalam atau mengambil nilai-nilai yang tadi, kita bisa klik di display, kemudian show table. Nah, di sini kita bisa pilih analisis resultnya atau hasil analisis kita yang tadi. Kita pilih di sini pada untuk melihat frame-framenya yang tadi. Di sini untuk melihat gayanya yang tadi bisa kita lihat, pilih di sini. Untuk bebannya itu bisa kita pilih di sini, beban hidup, beban mati, dan beban angin. Pertama kita pilih beban mati, kemudian kita klik OK. Untuk hasilnya juga beban mati, kemudian kita klik OK.
Nah, bisa teman-teman lihat di sini nilai dari yang telah kita analisa tadi. Kemudian kita ekspor ke Excel. Kita file, export current table to Excel. Kemudian kita ke Excel yang kita buat. Nah, ini yang tadi untuk gaya batangnya. Nah, ini yang diakibatkan oleh beban mati. Kemudian untuk beban hidupnya, caranya sama seperti yang tadi. Kita klik display show table, pilih yang ini, elemen output, select load pattern, ganti jadi beban hidup. Ini juga klik OK. Kemudian kita ekspor ke table. Nah, maka akan muncul seperti ini, seperti yang tadi. Tinggal kita masukkan ke nilai, kita masukkan ke perhitungan kita. Oke, sekian, mungkin itu saja tutorial dari saya. Kalau ada kekeliruan mohon dikoreksi, dan kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja hubungi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.